Shalom semuanya. Pada siang hari ini saya punya keinginan kecil sebelum memulai renungan kita. Saya mau kalian angkat satu tangan kanan kalian dan ngetap pundak teman kalian dan mengucapkan, aku, saya dan Tuhan Yesus mengasihi kamu. Pokoknya pelan aja ya, jangan kasar Mas. Dan saya mau angkat tangan kiri kalian dan mengetep lagi pundak teman kalian dan mengatakan, aku dan Tuhan Yesus juga mengasihi kamu. Harap kenal. Saya mau mengajak satu orang untuk ke depan. Saya mau nanyain. Ada yang mau? Benar deh. Benar. Apa perasaan kamu saat kamu mengatakannya itu ke teman kamu? Bersyukur. Biasa-biasa aja. Sama apa perasaan kamu saat teman kamu mengatakan itu kepada kamu? Gembira. Puji Tuhan, boleh nanti hadiahnya diambil. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak siang hari ini kita akan merenungkan apa? Apa? Gak tahu? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Ya, hari ini kita mau merenungkan sesuatu yang kecil tapi sangat penting. Kasih. Kata kasih sering kita bilang di sekolah sebagai aku sayang guru, aku sayang teman. Dan di rumah kita mengatakan aku sayang papa, aku sayang mama. Tapi apakah kasih itu cuma kata-kata? Terkadang kita bisa bilang sayang, tapi tetap marah-marah, atau iri hati, atau bahkan menyakiti. Padahal kata kasih yang seperti bukan cuma dari kata atau ucapan. Kasih itu nyata lewat dari sikap kita setiap hari. Ya kita mengatakan Tuhan Yesus bilang sesuatu yang luar biasa kita kasih. Dalam Yohanes 13 ayat 34 mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saat ini, mari kita siapkan hati kita dan mendengarkan lagu pujian dari kelas 93.
jadi kertas, rumput-rumput jadi pena, dan semua orang penulis menuliskan kasih Tuhan akan kering lautan, langit tak dapat muatkan senang kasih Tuhan. Oh kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya dari lagu surga, dari lagu Puji Tuhan, lagu ini berjudul Kasih Allah. Lagu ini mengingatkan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Tidak peduli seberapa sering kita gagal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kadang kita kecewa dengan diri kita sendiri, merasa kita kurang cukup baik. Tapi kasih Tuhan tidak berubah sedikit pun. Kalau kita pikir-pikir, kasih manusia bisa berubah. Hari ini suka, besok bisa marah. Hari ini dekat, besok bisa jauh. Tapi kasih Tuhan tidak tergantung pada perasaan. Karena kasihnya adalah kasih yang setia dan kekal. Tuhan Yesus menunjukkan kasih itu dengan cara yang paling luar biasa. Ia rela turun dari surga, hidup sederhana, dan mengorbankan dirinya kepada untuk kita di atas kayu salib. Bukan karena kita pantas, tapi karena Dia sangat mengasihi kita. Itulah kasih yang sejati, kasih yang memberi tanpa mengharapkan pembalasan. Dalam Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan sekarang, mari kita siapkan hati kita dan mendengarkan pujian dari Lausios Ketiga. kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang tak kau nyatakan dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima dapat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, dari
puji dan sembah kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Apa yang tak pernah kupikirkan yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Puji Tuhan. Suaranya indah ya. Sekarang kita sudah tahu bagaimana Tuhan mengasihi kita sampai Dia rela mati bagi kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah belajar mengasihi orang lain? Wah, benar juga ya. Tapi justru disitulah kasih sejati diuji. Kasih bukan selalu berarti setuju dengan semua orang, tapi kasih yang berarti. Tapi kasih berarti kita tetap mau berbuat baik meskipun orang lain tidak menyenangkan. Kasih itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti menyapa teman yang sedang sedih, tidak membalas ejekan dengan ejekan, dan bisa menolong serta disini. Tuhan tidak minta kita menjadi sempurna, tapi Dia mau kita terus belajar jadi anak-anak yang penuh kasih, karena dunia akan melihat kasih Tuhan lewat hidup kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 12 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Dan sekarang mari kita siapkan hati kita kembali mendengarkan lagu pujian dari kelas 93.
Puji Tuhan. Jadi, kalau kita ingin hidup seperti Yesus, mari kita harus belajar menyalurkan kasih itu setiap hari. Bayangkan di dunia ini jika tidak ada, kalau dunia ini dengan kasih, tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi yang menjatuhkan, tapi semua orang saling mendukung dan menolong. Kasih itu seperti cahaya lilin, kecil tapi bisa menerangi di sekitarnya. Saat satu anak SMP menunjukkan kasih, teman lain bisa ikut merasakan kehangatannya. Tuhan ingin kasih itu tidak berhenti di hati kita saja, tapi mengalir melalui tindakan kita di rumah, di gereja, di sekolah, dan dimanapun kami kita berada. Kasih itu adalah bukti bahwa kita sungguh mengenal Tuhan. Mari kita buka 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sudah? 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sudah? Mari kita membacakannya bersama-sama secara pelan-pelan. 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali dengan bau yang terendah. Sekalipun aku mempunyai iman yang sempurna, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi tanpa kasih semuanya berarti ya berguna. Ya. Lebih baik kita hidup sederhana, tapi mempunyai kasih daripada hebat tidak mempunyai kasih. Mari kita belajar dari Yesus. Kasihnya bukan sekedar kata, tapi nyata. Saat kita mengasihi, kita sedang memantulkan kasih Tuhan sendiri. Dan saat ini mari kita mendengarkan lagu pujian terakhir yang dibawakan oleh kelas 3.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu bisa menyalurkan kasih-Nya setiap hari dimanapun mereka berada ya Tuhan. Doa ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.